Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumrotus Solikah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Sosiologi Universitas Negeri Malang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipimpin oleh Nur Fadilah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut lagi ya, Bu Yum makan absen dulu. Arda Anggun, Vina, hadir semuanya ya, kecuali Amanda tadi. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Sehat? Sehat semuanya? Nggak ada yang sakit? Ada sakit apa nak? Sakit hati. Sudah masalah klasik kalau soal hati ya. Batuk pilek ya, karena musimnya pancaroba, musim peralihan dari kemarau ke penghujan, makanya dari itu dijaga kesehatannya. Kemarin kita belajar tentang apa? Materi diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu apa? Bukan diferensiasi sosial kemarin. Kemarin itu stratifikasi sosial. Ada dua pembahasan ya, yaitu pengertian dan dasar stratifikasi sosial. Ada yang masih ingat apa enggak? Stratifikasi itu apa? Coba Sevi. Pengelompokan sosial secara vertikal. Jadi menurut Sevi, stratifikasi sosial yaitu pengelompokan sosial secara vertikal. Kalau secara vertikal berarti mendatar apa menaik? Naik ya. Kalau naik itu berarti ada apa? Ada kelas-kelasnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu apa? Kalian bisa mendefinisikan, menjelaskan mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang kedua adalah bisa menganalisis apa? Fungsi-fungsinya. Apa sih fungsi dari stratifikasi sosial? Nah, seperti itu. Kira-kira hari ini kita belajar yang model seperti apa agar kita itu nggak bosen gitu. Diskusi lagi, kelompokan. Ya, nanti kita itu akan membentuk kelompok, kemudian Bu Yum itu akan memberikan sebuah gambar mengenai stratifikasi sosial, kemudian sampean itu analisis. Alur pembelajarannya yaitu saya menjelaskan ke kalian, kemudian kalian berdiskusi, kemudian kalian berpresentasi, kemudian kita menilai bersama-sama tentang pekerjaan kalian. Baik, Bu Yum akan memberikan materi mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sifat-sifat stratifikasi sosial dalam masyarakat ada 3. 1 ada stratifikasi sosial tertutup, yang kedua terbuka, yang ketiga ada campuran. Berarti gampang ya ingat-ingatannya ya, ada berapa? Ada 3. 1 ada tertutup, yang kedua ada terbuka, yang ketiga ada campuran. Yang tertutup itu maksudnya bagaimana? Coba Suci, silakan dibaca. Stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Suci sudah menjelaskan bahwa stratifikasi sosial tertutup, anggota stratanya itu tidak melakukan mobilitas vertikal. Berarti artinya apa kalau tertutup? Tidak bisa naik juga tidak bisa turun. Mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal saja. Berarti ke sini. Tertutup ini contohnya apa coba? Tertutup ini kalau Bu Yum kasih contoh itu contohnya kaum bangsawan seperti tadi yang di awal Bu Yum jelaskan. Ada keturunan. Ketika seorang raja menikah sama ratu, mempunyai anak, anaknya menjadi pangeran, putra mahkota ya. Ini mobilitas ke apa? Horizontal ya, tetap. Jadi tidak bisa naik lebih tinggi juga tidak bisa turun lebih bawah.
ada pengecualian ketika si anak raja ini bisa turun kasta. Baik, coba berikan salah satu contoh stratifikasi sosial yang ada di lingkungan kita. Kalau tidak ada di lingkungan kita, ya udah yang ada di Indonesia. Coba angkat tangan. Siapa? Satu, ada Melia. Melia, stratifikasi sosial tertutup contohnya apa? Coba. Contoh stratifikasi sosial tertutup, contohnya di Bali, Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, masing-masing tidak bisa berpindah strata atau kelas. Melia tadi menjelaskan memberi contoh mengenai stratifikasi sosial tertutup. Ada di Bali, Bu. Ada beberapa kasta, Bu. Di sana ada Brahmana, ada Satria, ada Waisya, juga ada Sudra. Jadi di sana itu tidak bisa berpindah tempat, Bu. Artinya apa? Artinya Brahmana ya tetap Brahmana, Waisya, Sudra, dan Satria juga tetap. Kemudian yang kedua, ada stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup itu contohnya apa? Coba yang angkat tangan jawab. Oh iya, terbuka ya, terbuka. Maaf. Yang menjawab memberikan contoh tentang sosial kamu. Nia Firnanda. Contohnya seperti pengusaha. Ketika pengusaha tersebut mengalami kebangkrutan, maka status sosial pengusaha tersebut akan turun. Jadi Nia Firnanda memberikan contoh mengenai stratifikasi bersifat terbuka. Tadi adalah seorang pengusaha. Ketika si pengusaha itu mengalami kebangkrutan, otomatis mereka berada di kelas paling bawah. Ketika dia menjadi pengusaha, oke, dia berada di posisi paling atas. Tapi kata Nia Firnanda, dia mengalami kebangkrutan, Bu, sehingga dia turun kasta. Ini namanya stratifikasi terbuka. Kemudian yang ketiga, ada stratifikasi sosial campuran. Yang bisa memberikan contoh siapa? Coba angkat tangan. Oke, Vina Ibtisama. Seperti yang dijelaskan Buyum, misalnya ada orang Bali yang memiliki kasta Brahmana yang pindah ke Jakarta, maka di sana kasta tersebut tidak berlaku. Tadi Mbak Vina menjawab seperti yang dijelaskan oleh saya tadi ya. Jadi ketika orang yang mempunyai kasta di Bali, kemudian dia berpindah ke Jawa atau dimanapun, jadi kasta itu tidak berlaku ya. Kasta itu tidak berlaku, tapi kalau mereka kembali lagi ke tempatnya asalnya, jadi dia kembali lagi ke kasta awalnya, itu namanya campuran. Daerah-daerah yang masih mempunyai kasta itu di Bali karena Hindu ya, di Lombok itu juga ada, di suku Sasak, suku Bayan itu juga masih ada kasta-kastanya, tapi lebih dominan terlihat itu ada di Bali karena mayoritas agamanya Hindu. Baik, setelah melakukan sudah tahu tentang materi sifat-sifat stratifikasi sosial, Buyum akan memberikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan. Ini ada 4 gambar ya. Baik, di sini ada 4 gambar. Nanti gambarnya silakan dianalisis. Ini masuk ke dalam stratifikasi yang mana, kemudian dasarnya yang mana ya. Ada 4 ya, Buyum ini bagikan. Pekerjaannya satu bangku saja ya kelompoknya ya, biar memudahkan kita. Nah, ya dikerjakan. Silakan dikerjakan aktivitas satunya. Ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu, kelompok 1 sama kelompok anggota 1 dan anggota 2. Dilihat petunjuk belajarnya, amati gambar stratifikasi sosial yang telah dibagikan oleh guru, kerjakan soal secara berpasangan, cermati informasi pendukung yang diberikan, cermati kembali konsep dan teori stratifikasi sosial. Ini dilihat ya aktivitas 1, silakan dibaca, dipahami. Kalau tidak paham silakan ditanyakan kepada Buyum ya. Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Yang mau jawab pertama siapa? Baik, Adinda, silakan. Maju nggak apa-apa, maju nggak apa-apa. Oh, di situ aja.
Ya udah berdiri kalau gitu biar teman-temannya dengar suaranya ya. Ya. Gambar 1 itu gambar keraton, Bu. Di dalam keraton terjadinya stratifikasi sosial terbuka itu tidaklah mungkin. Mereka hanya mengalami stratifikasi sosial tertutup secara horizontal saja. Baik, silakan duduk. Bu Im akan menjelaskan tentang jawaban dari Adinda. Jadi Adinda tadi menjelaskan di gambar pertama itu ternyata terjadinya stratifikasi tertutup, Bu. Yang mana ini terjadi di keraton. Artinya masing-masing anggota itu tidak bisa berpindah posisi. Iya enggak? Kalau tertutup itu ya udah atas ke atas, bawah ke bawah. Kalau tertutup itu nggak bisa terus atas pindah ke bawah, nggak bisa. Ini gambarnya di keraton, Bu. Baik, jawabannya benar, tepuk tangan. Yang kedua, barangkali ada jawaban beda lagi. Yang pertama ada dari Nia Firnanda dan Nur Fadilah, ada jawaban berbeda lagi, silakan. Di gambar pertama itu merupakan bentuk stratifikasi sosial berdasarkan keturunan, karena itu di keraton. Stratifikasi ini dasar pembentukannya berdasarkan keturunan atau kelahiran dari individu tertentu. Sistem ini biasanya terdapat pada daerah yang menerapkan sistem pemerintahan kerajaan monarki. Baik, silakan duduk. Baik, jawaban dari Nur Fadilah dan Nia Firnanda tepat sekali. Selain tadi Mbak Dinda menjelaskan tentang stratifikasi sosial tertutup, ternyata dilihat dari faktor lain, dia termasuk adalah faktor keturunan, yang mana ketika dia sudah berada di kelas atas, keturunannya juga akan berada di posisi paling atas, ya enggak? Tidak bisa kemudian si raja dan ratu melahirkan kemudian berpindah di posisi bawah, itu tidak bisa seperti itu. Jawaban untuk gambar 1 tepat semuanya. Keren. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab dari gambar 2? Silakan angkat tangan. Baik, Mbak Suci dan Mbak Amanda, silakan dijawab. Gambar 2, Pak Ganjar mengalami 3 stratifikasi terbuka. Awalnya adalah anggota DPR, kemudian menjadi gubernur selama 2 periode. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa ini termasuk sistem sosial terbuka. Artinya apa? Pak Ganjar ini bisa naik kelas, yang awalnya beliau merupakan DPR, kemudian naik menjadi gubernur Jawa Tengah. Tugasnya silakan dikerjakan. Tugas ini evaluasi halaman 115, silakan dibuka LKS-nya. Buku paketnya ada di situ. Itu nomor 1 sampai 10 esai, silakan dikerjakan di buku tulis saja, diganti di buku tulis ya. Waktunya berapa menit? Ya udah, kalau minta 10 menit 5 soal saja. 5 soal esai silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai ya? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sini kumpulkan kalau sudah. Sudah ya. Terima kasih. Nanti Bu Im koreksi. Bu Im akan menyerahkan pada pertemuan selanjutnya. Selesai sudah materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang 2 materi, tentang sifat stratifikasi sosial dan fungsi stratifikasi sosial. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan karena apa? Menyenangkan karena materinya tentang stratifikasi sosial yang ada di kehidupan kita. Dengan cara diskusi itu kita sharing antar teman sebangku ya. Itu tadi analisis tentang apa sih? Nah itu seperti itu tentang materinya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, Suci angkat tangan. Suci, simpulkan materi tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya, sifat stratifikasi ada 3. Tertutup, bisa kita ketemukan pada masyarakat atau keluarga bangsawan. Tidak bisa berpindah kelas, mereka hanya bisa melakukan secara horizontal saja. 2. Terbuka, ini bisa siapa saja Bu, artinya anak petani bisa menjadi dokter, pengusaha atau yang lainnya. 4. Kemudian yang ketiga,
Campuran. Campuran. Berarti ada 3 kelas ya. Ada terbuka, ada tertutup, sama ada campuran. Benar kata Susi tadi. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk pertemuan minggu depan nanti tugasnya Bu Yum share di grup WA ya. Tugasnya tentang apa saja yang kalian harus pelajari seperti itu. Terima kasih atas keaktifan kalian pada pagi hari ini. Semangat kalian yang luar biasa. Semoga ilmu kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, terkhusus buat apa? Buat lingkungan kita, seperti itu. Tetap aktif seperti ini, entah pelajaran siapapun ya. Nggak boleh semangatnya turun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.